Koper merah di pinggir jalan. Bab 1, penemuan yang menggegerkan. Fajar baru saja menyingsing ketika Pak Raji, seorang petani tua dari desa Dadapan, melangkahkan kaki ke sawahnya. Langkahnya terhenti saat melihat sebuah koper merah besar tergeletak di pinggir jalan setapak. Penuh rasa penasaran, ia mendekat. Namun, bau busuk yang menyengat menghentikan langkahnya. Astaga, gumamnya dengan wajah pucat. Tak lama, Pak Raji berlari ke arah rumah tetangganya, Bu Sri, yang sedang menyapu halaman. "Bu Sri, ada koper aneh di pinggir jalan, baunya busuk sekali," katanya terengah-engah. Bu Sri, yang terkenal suka ingin tahu, segera meletakkan sapunya. "Koper apa? Mana? Ayo kita lihat." Ia menjawab sembari memanggil Pak Dayat yang sedang lewat. Dalam waktu singkat, warga lain ikut berkumpul di lokasi. Ada Pak Dayat, seorang pedagang, yang langsung menutupi hidungnya dengan kain sarung. Dan dia, seorang remaja yang tak henti-hentinya memotret dengan ponselnya. "Jangan-jangan isinya barang curian," ujar Bu Sri, memandangi koper merah itu dengan ngeri. "Kalau barang curian, kenapa baunya seperti ini?" sahut Pak Dayat, mencoba mendekat. Namun, bau menyengat membuatnya mundur. Dia mengunggah foto koper itu ke grup WhatsApp desa, menulis, "Ada koper mencurigakan di pinggir jalan. Jangan-jangan..." Pesan itu langsung viral di kalangan warga. Ketegangan memuncak ketika seorang pemuda bernama Joko mencoba mendekati koper. "Kita buka saja, siapa tahu isinya penting," katanya dengan suara bergetar. Warga lainnya berteriak menahan. "Jangan Joko, tunggu polisi datang." Namun, Joko bersikeras. Dengan sebatang kayu, ia membuka resleting koper perlahan. Saat terbuka, semua yang hadir langsung berteriak histeris. Di dalamnya, terlihat potongan tubuh manusia yang dibungkus kain plastik hitam. "Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini?" tangis Bu Sri sambil mundur terhuyung. Beberapa warga langsung memanggil polisi, sementara yang lain hanya terpaku, tak mampu berkata-kata. Bab 2, penyelidikan dimulai. Pagi itu, kantor Polsek Ngawi menerima panggilan darurat. Letnan Sarah segera mengerahkan timnya, termasuk Brigadir Arif, seorang polisi senior dengan pengalaman lapangan yang luas, dan Sersan Dina, seorang penyidik muda yang penuh semangat. "Koper merah? Di pinggir jalan? Dan ada bau busuk?" Sarah mengulang laporan dari telepon. "Arif, Dina, kita langsung ke lokasi, bawa tim forensik," perintahnya tegas. Setibanya di lokasi, Sarah langsung disambut oleh kerumunan warga. Dia mengangkat tangannya, meminta semua orang mundur. "Warga, tolong beri kami ruang untuk bekerja," kata Sarah sambil memandang Pak Raji yang tampak gemetar. "Bapak yang pertama menemukan koper ini?" Pak Raji mengangguk. "Iya, Bu Polisi, baunya. Saya langsung tahu ada yang tidak beres. Arif, koordinasikan area ini. Jangan sampai ada yang merusak barang bukti." Sarah memberi instruksi. Brigadir Arif segera mengatur garis polisi di sekitar koper. Sementara itu, Sersan Dina mengamati koper merah itu dari jarak dekat. "Letnan, saya melihat ada bekas goresan di bagian kuncinya. Sepertinya koper ini pernah dipaksa dibuka sebelumnya." "Menarik," gumam Sarah. "Coba cari sidik jari di permukaan koper ini." Tim forensik segera identifikasi isi koper dan ambil sampel udara untuk analisis. Tak lama, ahli forensik membuka koper itu dengan hati-hati. Bau busuk semakin menyengat, membuat beberapa anggota polisi menutup hidung mereka. "Potongan tubuh manusia," lapor ahli forensik. "Dibungkus plastik hitam dan dilakban dengan rapi. Pelaku sepertinya mencoba memperlambat pembusukan." Dina menggeleng pelan. "Siapapun yang melakukan ini jelas tahu apa yang dia lakukan. Ini bukan tindakan spontan." Sarah memandang koper itu dengan sorot mata tajam. "Ini pasti terkait tindak kejahatan yang terencana. Kita perlu tahu siapa korban ini dan mengapa dia dibunuh dengan cara seperti ini."
Brigadir Arif mendekati Sarah. Bu, beberapa warga bilang mereka melihat sebuah mobil hitam berhenti di sekitar sini malam sebelumnya. Mungkin itu petunjuk. Bagus, Arif. Catat semua keterangan saksi. Dina, periksa CCTV terdekat kalau ada. Mobil hitam itu bisa jadi kunci untuk melacak pelaku, kata Sarah dengan nada penuh tekad. Sarah kemudian mengumpulkan timnya. Baik, berdasarkan bukti awal, korban ini kemungkinan perempuan dewasa. Kita perlu mencocokkan DNA dengan data orang hilang. Selain itu, kita harus mencari tahu siapa yang memiliki koper ini. Mulai dari toko penjual koper hingga sidik jari yang ditemukan. Dina mengangguk cepat. Siap, Letnan. Saya akan langsung ke kantor untuk mengolah data. Sarah menghela napas panjang. Ia tahu kasus ini tidak akan mudah. Namun, dia yakin bahwa setiap petunjuk akan membawa mereka lebih dekat pada pelaku. Ini baru awal, gumamnya. Tapi saya janji, kita akan menemukan keadilan untuk korban ini. Bab 3, Bayangan Masa Lalu. Sementara itu, di sebuah kamar hotel di Kediri, seorang pria bernama Andra menggigil di sudut kamar. Tangannya gemetar memegang pisau kecil yang kini penuh noda. Dia tidak bisa menghapus bayangan wajah Uswatun, istrinya, yang beberapa jam lalu memandangnya dengan tatapan ketakutan. Aku tidak bermaksud, bisiknya kepada dirinya sendiri, tetapi hatinya tahu bahwa semua sudah terlambat. Andra dan Uswatun adalah pasangan suami istri siri. Cinta mereka dulu begitu kuat, tetapi beberapa bulan terakhir, rasa cemburu mulai meracuni hubungan mereka. Andra merasa Uswatun berubah, sering menerima telepon di tengah malam dan menghabiskan waktu dengan pria yang tidak ia kenal. Andra duduk diam di sudut kamar, mata kosong menatap pisau kecil yang kini tergeletak di lantai, berlumuran darah. Tangan kanannya yang gemetar masih memegangnya, seolah-olah tidak dapat melepaskannya. Suara detak jantungnya begitu keras di telinga, berbaur dengan bisikan angin yang merayap masuk melalui celah-celah jendela kamar. Pintu kamar hotel itu tiba-tiba diketuk dengan keras. Andra terlonjak. Dengan cepat, dia menyembunyikan pisau di bawah selimut yang terlipat di meja. Suara ketukan itu semakin keras, dan tanpa diberi izin pintu terbuka. "Bro Andra, kamu di mana? Aku butuh bicara." Suara seorang pria menyapa dengan nada khawatir. Andra menoleh dan melihat seorang pria berusia sekitar 30-an, dengan rambut yang sedikit berantakan dan mata yang tajam, masuk ke kamar. Pria itu adalah Jaka, teman lama Andra yang baru saja kembali ke Kediri setelah beberapa tahun bekerja di luar kota. "Jaka, apa yang kamu lakukan di sini?" Andra bertanya dengan suara serak, berusaha menutupi kecemasannya. Jaka menutup pintu dengan cepat dan berjalan menuju Andra. "Aku tahu sesuatu yang terjadi, bro. Uswatun, dia..." Andra tiba-tiba bangkit, memotong kalimat Jaka. "Diam, jangan bicara tentang dia." Suaranya bergetar, menunjukkan betapa rapuhnya kontrol dirinya saat itu. "Semua sudah berakhir, Jaka. Semua sudah terlambat." Jaka melangkah lebih dekat, mencoba menenangkan sahabatnya. "Andra, apa yang sebenarnya terjadi?" "Uswatun, dia tadi pagi mencari aku. Dia khawatir banget." "Kamu kenapa, bro?" Andra menggelengkan kepala, menahan air matanya yang hampir jatuh. "Aku tidak tahu, Jaka. Aku merasa seperti ada yang berubah. Dia mulai jauh, sering pergi tanpa alasan jelas, menerima telepon tengah malam, dan menghabiskan waktu dengan orang asing. Aku merasa terhianati." Jaka menghela napas panjang. "Cemburu ya? Itu memang bisa merusak segalanya. Tapi kamu harus tahu, bukan dia yang berubah, Andra. Mungkin kamu yang mulai berubah. Aku tahu kamu tertekan dengan pekerjaan, dengan hidup. Tapi kalau kamu terus mengikuti perasaan itu, kamu akan menyesal." Andra menatap Jaka dengan tatapan kosong. "Aku sudah menyesal, Jaka. Terlalu lama aku membiarkan rasa curiga menguasai aku. Semua ini sudah terlanjur dan sekarang..." Dia menatap pisau yang tersembunyi di bawah selimut. "Sekarang, aku sudah terlalu jauh." Di luar kamar, terdengar suara mobil yang berhenti mendekat. Andra dan Jaka terdiam sejenak. Kemudian,
Pintu kamar hotel itu terbuka lagi, kali ini dengan suara yang lebih halus. Seorang wanita berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian sederhana dengan ekspresi wajah yang penuh kecemasan. Itu adalah Uswatun. Andaikan aku bisa mengubah semuanya. Suara Uswatun lembut, namun terasa patah. Andra, aku tidak bisa lagi bertahan dengan sikapmu yang selalu mencurigai aku. Aku berusaha sabar, tapi ini tidak bisa terus seperti ini. Andra tercekat dan tubuhnya goyah. Kamu masih datang ke sini setelah semuanya yang aku lakukan? Uswatun melangkah masuk, berdiri di depan Andra. Aku datang karena aku tahu kamu sedang berjuang dengan sesuatu yang lebih besar dari kita berdua. Aku tidak tahu harus bagaimana, Andra. Aku takut, aku terluka, tapi aku juga tidak ingin melihat kamu hancur karena kebencian ini. Jaka berdiri di belakang Andra, menyentuh pundaknya. Andra, kamu harus menghadapi kenyataan ini. Jangan biarkan semuanya hancur lebih jauh. Andra menatap wajah Uswatun. Rasa bersalah menghimpit dadanya, tapi dia juga merasa kebingungannya semakin mendalam. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Rasanya seperti aku sudah kehilangan semua yang aku cintai. Uswatun mengangguk pelan. Aku juga merasakannya, Andra. Cinta kita bukan hanya tentang cemburu atau curiga, tapi tentang saling percaya. Kita harus mencari cara untuk kembali, atau ini benar-benar akan berakhir. Dengan langkah yang berat, Andra akhirnya menundukkan kepalanya. Semua yang terjadi di antara mereka terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Namun, di tengah kebingungannya, dia tahu satu hal. Tak ada yang lebih penting dari mencoba memperbaiki segalanya, meski itu terasa hampir mustahil. Maafkan, aku Uswatun. Maafkan aku karena telah merusak segalanya, bisik Andra dengan suara yang hampir tidak terdengar. Bab 4. Jejak-jejak yang tersisa Sarah, detektif muda yang baru beberapa tahun bergabung dengan kepolisian, duduk di meja kantornya dengan wajah serius. Di depannya terhampar foto-foto hasil penyelidikan dan catatan yang telah dia susun. Kasus pembunuhan Uswatun Khasanah tampaknya semakin rumit. Tak hanya kehilangan nyawa, Uswatun juga meninggalkan banyak tanda tanya yang belum terjawab. Sarah memindahkan sebuah foto ke samping, memusatkan perhatian pada sepucuk surat yang ditemukan di kamar Andra. Surat itu berbicara dengan nada yang penuh penyesalan, tetapi juga memberi kesan bahwa Andra sangat bingung dengan perasaannya sendiri. Perasaan yang bisa jadi telah memicu tindakan tragis. Sama sekali tidak ada yang bisa dijelaskan dari surat ini, gumam Sarah, menatap surat yang hampir tidak dapat memberikan petunjuk lebih lanjut. Namun, satu hal yang pasti, Andra tidak ada di penginapan saat polisi tiba, dan surat itu memberikan petunjuk bahwa dia merasa terhimpit oleh emosinya. Sarah kemudian menoleh ke detektif seniornya, Pak Firman, yang duduk di meja sebelah. Pak Firman adalah pria berusia 50-an dengan rambut yang sudah mulai memutih, tapi sikapnya tetap tegas dan bijaksana. Dia menyimak dengan seksama setiap langkah yang Sarah ambil. "Ada apa, Sarah?" tanya Pak Firman. Suaranya terdengar rendah namun penuh perhatian. Sarah menunjuk surat itu. "Ini surat terakhir yang ditemukan di kamar penginapan Andra. Tulisannya menunjukkan penyesalan yang dalam, tapi apakah itu cukup untuk membebaskan dia dari dugaan kita? Apa ini hanya akal-akalan untuk menghindari tanggung jawab?" Pak Firman menatap surat itu, lalu menghela napas panjang. "Kita tidak bisa hanya melihat ini dari satu sisi, Sarah. Kita tahu Andra terjebak dalam hubungan yang penuh konflik dan rasa cemburu. Namun, itu tidak berarti dia seorang pembunuh. Surat ini menunjukkan penyesalan, bukan kebohongan. Bisa jadi, dia benar-benar merasa dihimpit oleh emosinya sendiri." Sarah memutar kursinya dan melihat kembali daftar saksi yang telah diwawancarai. Salah satu nama yang mencuri perhatiannya adalah seorang rekan kerja Uswatun, Dia, yang mengaku melihat Andra bertengkar dengan Uswatun beberapa hari sebelum kejadian. "Pak Firman, Dia sempat mengatakan bahwa Andra dan Uswatun sering bertengkar, tapi tak ada yang bisa menjelaskan alasan pasti mereka bertengkar." Pak Firman mengangguk, berpikir sejenak. "Kalau begitu, kita perlu menemui Dia
dan menggali lebih dalam tentang apa yang terjadi di antara mereka. Jangan lupa untuk juga memeriksa alibi Andra di malam kejadian. Ini semua harus saling terkait. Sarah menulis catatan di kertasnya. Baik, Pak. Saya akan segera menghubungi dia dan melanjutkan penyelidikan ke Andra. Namun, saat Sarah berdiri dan hendak melangkah keluar dari ruangannya, ponselnya berbunyi. Itu adalah panggilan masuk dari tim forensik yang sedang memeriksa jasad Uswatun. Sarah, kami menemukan sesuatu yang aneh. Suara dari tim forensik terdengar dari ujung telepon. Di tangan Uswatun, ada sebuah cincin yang tidak dikenal. Ini bukan cincin miliknya. Dan kami menemukan jejak darah di sekitar area cincin itu. Sarah terdiam sejenak, menahan napas. Cincin itu milik siapa? Ini cincin pernikahan, tapi ada sesuatu yang tidak sesuai. Kami perlu waktu lebih untuk memeriksanya. Tapi ini jelas bukan cincin yang dikenakan oleh korban. Dengan detak jantung yang semakin cepat, Sarah menutup telepon dan segera bergegas menuju lokasi forensik. Dia merasakan ada sesuatu yang besar yang sedang menggelinding, sesuatu yang akan membuka tabir misteri di balik kematian Uswatun. Di ruang penyelidikan forensik, Sarah melihat cincin yang dimaksud tergeletak di atas meja. Cincin itu terbuat dari emas putih dengan ukiran yang sangat halus. Namun, ada sesuatu yang janggal pada ukiran itu. Sebuah huruf yang terukir di bagian dalam cincin. Huruf itu adalah A. Sarah merasakan rasa cemas menyelinap ke dalam dirinya. A? Gumamnya. Apakah ini tanda bahwa Andra terlibat lebih dalam dari yang kita kira? Dengan perasaan yang semakin bingung, Sarah tahu bahwa setiap langkah penyelidikan berikutnya bisa jadi membuka pintu-pintu kegelapan yang lebih dalam, di mana kebenaran bisa jadi lebih mengejutkan dari apapun yang bisa dia bayangkan. Bab 5, perburuan dimulai. Sarah berdiri di depan peta besar yang dipajang di dinding kantor penyelidikan. Jari-jarinya menelusuri garis-garis yang menghubungkan kota-kota dan desa-desa, mengikuti jejak terakhir Andra yang mengarah ke sebuah desa, terpencil di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setiap titik yang dia temui semakin mengonfirmasi dugaan awalnya. Andra adalah pelaku. Namun, menemukan Andra tidak akan semudah yang dia bayangkan. Ini sudah menjadi perburuan, Sarah. Suara Pak Firman terdengar, menggema di ruangan yang sunyi. Dia berdiri di samping Sarah, matanya mengamati peta yang sama. Kamu harus siap dengan apapun yang akan terjadi. Sarah mengangguk pelan. Saya sudah siap. Jika Andra memang melarikan diri, kita harus menemukannya sebelum dia benar-benar hilang. Pak, Firman menyentuh bahu Sarah, memberi dukungan yang diperlukan. Kamu harus ingat, ini bukan hanya tentang menangkap pelaku, ini tentang mencari kebenaran. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Setelah pertemuan singkat itu, Sarah segera mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang menuju desa tersebut. Desa yang terletak jauh di pedalaman, dengan akses yang terbatas dan kurangnya informasi. Ini adalah area yang jarang dijangkau oleh aparat hukum, dan meskipun Sarah tahu ini akan menjadi tantangan besar, dia tak akan mundur. Perjalanan menuju desa itu memakan waktu berjam-jam. Setelah meninggalkan kota besar dan memasuki jalanan yang semakin sempit, Sarah mulai merasakan kegelisahan yang menekan. Keadaan desa yang terpencil dengan udara yang segar dan pemandangan alam yang indah ternyata menyembunyikan banyak misteri. Desa ini terletak di dekat sungai yang luas, yang menjadi pusat kehidupan bagi warga setempat. Setelah sampai, Sarah langsung menuju rumah kepala desa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kepala desa, seorang pria paruh baya dengan wajah ramah, menerima kedatangan Sarah dengan cermat, meskipun sedikit khawatir. "Selamat datang, Nona. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, menyambut Sarah yang tampak lelah namun penuh tekad. Sarah memperkenalkan diri. "Saya Sarah, detektif dari kepolisian. Saya sedang mencari seorang pria bernama Andra. Dia mungkin berada di daerah ini beberapa hari yang lalu. Apakah Anda melihatnya?" Kepala desa merenung sejenak. Andra, ya? Ada beberapa orang yang datang dan pergi melalui desa ini, jadi saya tidak begitu ingat dengan pasti. Tapi saya pernah mendengar ada orang asing yang terlihat dekat sungai beberapa hari yang lalu.
Apakah ada yang lebih spesifik tentang orang itu? Sarah bertanya. Matanya tak lepas dari kepala desa. Dia terlihat gelisah, berjalan dengan cepat, dan tampaknya takut ada yang mengejar. Beberapa warga sempat melihatnya, tapi tidak banyak yang mau berbicara. Mereka takut terjadi sesuatu yang buruk. Kepala desa menjelaskan dengan ragu. Di mana tepatnya dia terlihat? Sarah bertanya lebih lanjut. Sungai, jawab kepala desa singkat, menandakan bahwa dia tak tahu lebih banyak. Dengan informasi itu, Sarah langsung menuju sungai yang dimaksud, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Setibanya di sana, pemandangan sungai yang lebar dan berkelok menyambutnya. Suasana yang tenang dan sepi ini kontras dengan rasa cemas yang menggelayuti hati Sarah. Di tepi sungai dia menemui seorang pria paruh baya yang sedang memancing. Sarah menghampirinya dan bertanya, "Pak, apakah Anda melihat seseorang yang tampak tidak biasa beberapa hari yang lalu? Seorang pria bernama Andra." Pria itu menatap Sarah dengan tatapan tajam, seolah sedang berpikir keras. "Ah, ya, ada seseorang yang berjalan cepat di sekitar sini. Tampaknya dia sedang bersembunyi. Kami memang sempat melihatnya, tapi tidak ada yang berani terlalu mendekat. Ada sesuatu yang aneh dari caranya." Sarah memandang sekitar sungai yang luas dan mencoba membayangkan di mana Andra bisa bersembunyi. "Apakah Anda tahu arah dia pergi setelah itu?" "Dia menuju hutan di sebelah sana," jawab pria itu, menunjuk ke arah barat. Kami mendengar suara langkah kaki berat dan kemudian dia menghilang ke dalam hutan. Sarah merasa langkahnya semakin mantap. Dia tahu bahwa hutan itu akan menjadi tempat kunci. Jika Andra masih bersembunyi di sana, maka waktu semakin sempit untuk menangkapnya. Dengan perasaan yang semakin intens, Sarah melangkah masuk ke dalam hutan, dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang membuatnya merasa lebih terisolasi. Hanya suara, langkahnya sendiri yang terdengar di antara udara yang lembab dan suasana yang semakin suram. Namun, saat dia melangkah lebih dalam, dia mendengar suara berisik dari semak-semak di depannya. Sarah segera bersembunyi di balik pohon besar dan mengintip. Ada seseorang di depan sana. Dan sepertinya, orang itu tidak bermaksud untuk bersembunyi lagi. Itulah Andra. Bab 6. Pengadilan hati Andra terbangun dengan keringat dingin di wajahnya. Malam yang hening, dengan udara yang dingin, tidak mampu meredakan kegelisahan yang menghantuinya. Di balik kelopak matanya, bayangan wajah Uswatun terus muncul, wajah yang dulu penuh cinta dan tawa, kini berubah menjadi wajah penuh air mata, penuh tanya, penuh penyesalan. "Kenapa, Andra? Apa salahku?" Suara itu bergema dalam kepalanya, seperti sebuah mantra yang tak pernah bisa dia lepaskan. Setiap kali Andra terlelap, wajah itu muncul lagi, menanyakan alasan di balik keputusannya yang merusak segalanya. Andra meremas selimut di atas tubuhnya, mencoba mengusir bayangan itu. Namun setiap sudut pikirannya seolah dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Andra tahu dia telah membuat pilihan yang salah. Keputusannya untuk menanggapi rasa cemburu dan ketakutan yang terus menggerogotinya membawa dirinya ke dalam lubang yang lebih dalam. Setiap malam, ia terbangun dari mimpinya dengan perasaan semakin terperangkap. Dia bisa merasakan betapa jauh dirinya terpisah dari dunia yang dulu ia kenal. Tidak ada tempat yang aman lagi. Tidak ada wajah yang bisa dia kenali tanpa rasa bersalah yang menggerogoti. Semua keputusan itu, semuanya, sudah terlambat. Hari-hari berlalu, dan Andra terus bersembunyi di dalam hutan, berkeliling tanpa tujuan yang jelas. Setiap langkahnya terasa semakin berat, dan di setiap tikungan jalan, ia merasa semakin jauh dari harapan. Meskipun dia berusaha menyembunyikan diri, hatinya terus dipenuhi rasa bersalah yang tak kunjung surut. Suatu pagi yang mendung, saat Andra bersembunyi di balik tumpukan daun kering, dia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Wajahnya tiba-tiba berubah cemas. Apakah ini polisi? Atau seseorang yang mungkin akan mengungkap keberadaannya? Namun, saat dia melihat sosok yang muncul dari balik pepohonan, tubuhnya seolah membeku. Itu bukan polisi. Itu Sarah. "Kenapa, Andra? Kenapa kamu lari?" Suara Sarah terdengar dengan jelas.
namun tidak menghakimi. Tidak ada amarah, hanya rasa keingintahuan yang dalam. Andra menatap Sarah dengan pandangan kosong. Matanya yang lelah, tampak tak lagi memancarkan kebebasan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, kata Andra dengan suara serak, hampir tak terdengar. Aku telah kehilangan segalanya, Sarah. Aku tidak bisa mengembalikannya. Sarah berdiri beberapa langkah di depannya, menatapnya dengan mata penuh empati. Mungkin kamu merasa kehilangan, Andra, tapi lari bukanlah jawaban. Kamu tidak akan bisa lari dari dirimu sendiri. Andra menundukkan kepalanya. Rasa bersalah yang menggerogoti dadanya semakin mencekik. Aku membunuhnya, Sarah. Aku membunuh Uswatun. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Sarah menghela napas panjang, matanya menatap Andra dengan serius. Kebenaran harus dihadapi, Andra. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu mungkin merasa tidak layak, tetapi tidak ada yang bisa memperbaiki kesalahan kecuali dengan menghadapinya. Andra merasakan hati yang semakin berat, namun ada seberkas cahaya kecil yang muncul di dalam dirinya. Aku tidak ingin terus melarikan diri. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya. Sarah melangkah lebih dekat, berbicara dengan lembut. Menghadapinya adalah langkah pertama. Kamu harus menghadapinya, Andra. Bukan hanya untukmu, tetapi untuk Uswatun. Untuk apa yang telah kamu hancurkan. Mungkin pengadilan tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi, tapi itu adalah cara untuk mencari kedamaian. Untukmu dan untuknya. Andra menatap Sarah, mata yang penuh dengan keputusasaan mulai mengandung sedikit harapan. Aku tidak bisa melakukannya sendirian, Sarah. Aku takut. Sarah menatapnya dengan penuh pengertian. Tidak ada yang bisa melakukannya sendirian, Andra. Itulah kenapa ada orang seperti kami. Kami akan membantumu menghadapi ini, tapi kamu harus mau. Andra merasakan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Semua perasaan yang dipendam begitu lama akhirnya tumpah. Dia tahu, jika ada kesempatan untuk menebus segala kesalahannya, itu hanya bisa dimulai dengan menghadapinya, menghadapi kenyataan, menghadapi apa yang telah dia lakukan. Dengan tangan gemetar, Andra mengangkat kepalanya dan menatap Sarah. Aku siap, ucapnya pelan, namun dalam hatinya ada keyakinan baru. Pengadilan hati dimulai bukan hanya di ruang sidang, tetapi dalam diri setiap orang yang siap untuk menghadapi kebenaran. Dan Andra tahu, ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk menebus dosanya, walaupun itu berarti berhadapan dengan kenyataan yang sangat pahit. Di sisi lain, Sarah terus mengejar. Baginya, ini bukan hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga memberikan keadilan untuk Uswatun. Bab 7. Penangkapan yang penuh emosi. Hujan rintik-rintik turun dengan perlahan, menambah kesunyian di sekitar gubuk tua itu. Sarah dan timnya mendekati bangunan kecil yang sudah rapuh itu dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa Andra ada di dalam, bersembunyi dari dunia luar. Tidak ada suara, hanya gerakan perlahan dari pihak kepolisian yang bersiap untuk melakukan penangkapan. Sarah merasakan tekanan di dadanya. Bagaimana perasaan seorang pelaku ketika akhirnya dia tidak bisa lagi menghindari kenyataan? Bagaimana perasaan seseorang yang sudah dihantui oleh rasa bersalah, yang tahu bahwa akhirnya dia harus membayar untuk semua yang telah dia lakukan? Tidak ada yang tahu lebih baik selain Andra itu sendiri. Ketika mereka akhirnya sampai di pintu gubuk, seorang petugas membuka pintu dengan hati-hati. Andra duduk di sudut ruangan kecil. Matanya kosong dan wajahnya terlihat lelah, seolah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa letih yang tak terucapkan. Ketika dia melihat Sarah, tidak ada kemarahan atau kebencian di wajahnya, hanya keputusasaan. Aku tahu kalian akan menemukanku, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar.
tapi cukup jelas bagi Sarah. Kata-kata itu tidak datang dengan kebohongan atau rasa takut, hanya sebuah pernyataan, seolah-olah dia sudah menyerah. Sarah berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, dia adalah seorang detektif yang terlatih, yang tahu bahwa tugasnya adalah menuntut keadilan. Uswatun, yang telah dibunuh dengan cara yang begitu tragis, membutuhkan jawaban. Keluarga dan teman-teman korban layak mendapatkan kedamaian. Namun, di sisi lain ada Andra, seorang pria yang, meskipun bersalah, tampaknya telah dihancurkan oleh rasa bersalah dan amarahnya sendiri. Di matanya, Sarah melihat lebih dari sekadar seorang pelaku. Dia melihat seorang manusia yang telah berjuang melawan diri sendiri, seorang pria yang sudah kehilangan dirinya jauh sebelum dia kehilangan segalanya. "Kenapa, Andra?" Suara Sarah akhirnya keluar, dipenuhi dengan rasa empati yang mendalam. "Kenapa kamu membiarkan semuanya berakhir seperti ini?" Andra menunduk, seolah tidak bisa lagi menahan beban emosinya. Aku tidak tahu lagi. Cinta berubah menjadi sesuatu yang tidak ku kenali. Aku takut kehilangan dia, Sarah. Semua perasaan itu, kebencian, cemburu, itu semua menguasai pikiranku. Aku tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan apa yang ada di dalam kepalaku. Sarah mendekat, mengamati pria itu dengan rasa prihatin yang tak bisa dihindari. "Tapi kamu masih punya pilihan, Andra. Kamu bisa memilih untuk berhenti sebelum semuanya terlambat. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kamu masih bisa memilih untuk menghadapi semuanya dengan keberanian." Andra tertunduk, menatap tangan yang gemetar di hadapannya. "Aku sudah terlalu jauh, Sarah. Aku terlalu terlambat." Salah satu petugas mendekat, siap untuk membawa Andra. Sarah memberikan isyarat agar mereka menunggu sejenak. Dia tahu, meskipun Andra harus dibawa ke kantor polisi dan diproses sesuai hukum, ada hal-hal yang lebih dalam yang perlu dipahami, tentang bagaimana rasa bersalah, penyesalan, dan kemanusiaan bisa mengubah seseorang. Andra tidak hanya pelaku, dia adalah korban dari dirinya sendiri. Andra berdiri dengan perlahan, wajahnya yang lelah menunjukkan ketidaksiapan untuk melangkah lebih jauh. Namun, tanpa perlawanan, dia mengikuti petugas yang memegang tangannya. Sarah mengamati setiap gerak langkahnya, merasakan perasaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saat mereka keluar dari gubuk itu dan menuju kendaraan polisi, Sarah menyadari bahwa ini bukan hanya akhir dari sebuah perjalanan, tetapi juga awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang untuk Andra. Pengadilan akan menentukan nasibnya, tetapi pengadilan dalam hati Andra mungkin lebih berat daripada apapun yang bisa dijatuhkan kepadanya. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa hidup dengan apa yang telah kulakukan," kata Andra. Suaranya hampir hilang tertelan angin. "Tapi aku berharap suatu saat nanti aku bisa meminta maaf, meskipun itu tidak akan pernah cukup." Sarah hanya mengangguk. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan karena kesenangan atas penangkapan ini, tetapi karena kesadaran bahwa dia tahu terkadang pertanyaan terbesar bukan tentang hukuman yang dijatuhkan, tetapi tentang bagaimana seseorang bisa menghadapi dirinya sendiri dan belajar untuk memaafkan dirinya di tengah-tengah penyesalan yang tak terhapuskan. Andra menghilang ke dalam mobil polisi, dan Sarah berdiri di luar, menatap ke langit yang kelabu, merenungkan bagaimana hati manusia bisa menjadi begitu rumit, dan bagaimana perasaan bisa membentuk, bahkan menghancurkan, kehidupan yang pernah penuh dengan harapan. Bab 8. Akhir yang tak terlupakan. Hari itu, suasana di ruang pengadilan terasa mencekam. Andra, dengan tangan terborgol, duduk di kursi terdakwa, wajahnya pucat dan kosong, seolah tak ada lagi kekuatan di dalam dirinya. Sarah berada di tempat duduk pengamat, tak bisa mengalihkan pandangannya dari pria yang telah menghancurkan hidupnya, hidup Uswatun, dan banyak orang lainnya. Vonis itu dijatuhkan dengan cepat, tak ada penundaan. Pengadilan memutuskan hukuman mati bagi Andra, sebuah keputusan yang sudah diperkirakan sejak awal. Tindakannya begitu kejam, tak ada tempat bagi pengampunan. Andra memang harus membayar untuk apa yang telah dia lakukan. Tetapi meskipun hukum telah menetapkan nasibnya,
Sarah merasakan kekosongan yang jauh lebih dalam. Uswatun, yang dulu penuh harapan dan cinta, kini telah pergi. Namun Andra, dengan segala penyesalannya, juga harus kehilangan dirinya sendiri. Seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, keduanya terjebak dalam lingkaran tak terhindarkan. Satu diambil oleh kematian, yang lain dihancurkan oleh rasa bersalah yang abadi. Saat pengadilan berakhir dan para pengunjung mulai meninggalkan ruang sidang, Sarah tetap duduk di tempatnya. Jantungnya terasa berat. Dia bisa merasakan kelelahan yang mendalam, bukan hanya fisik, tetapi emosional. Kasus ini telah mengurasnya lebih dari yang dia bayangkan. Saat dia melangkah keluar dari gedung pengadilan, udara yang dingin menyambutnya dengan keheningan. Semua orang seolah sudah menerima bahwa ini adalah akhir dari kisah yang tragis. Namun, bagi Sarah, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik setiap tindakan, setiap keputusan yang diambil. Dia berhenti sejenak di luar pintu, menatap langit yang mendung. Hatinya dipenuhi oleh pertanyaan yang tak terjawab. Bagaimana bisa cinta yang begitu indah berubah menjadi sesuatu yang begitu menghancurkan? Bagaimana seseorang yang dulu begitu penuh dengan harapan, akhirnya bisa terjerumus ke dalam jurang keputusasaan? Sarah menyadari bahwa di balik setiap kasus, selalu ada sisi gelap yang lebih dari sekadar bukti-bukti yang terlihat di atas meja. Ada perasaan manusiawi yang sering terlupakan, rasa takut, cemburu, amarah, dan penyesalan. Itu semua saling tumpang tindih, membentuk pola yang tak selalu mudah dimengerti. Tidak ada yang sepenuhnya jahat atau sepenuhnya baik. Setiap orang memiliki cerita, dan setiap cerita meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Di dalam dirinya, Sarah merasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya. Kasus ini, meskipun telah diselesaikan dengan adil, meninggalkan luka yang tidak bisa sembuh begitu saja. Dia bisa menuntut keadilan, tapi apakah itu benar-benar bisa mengembalikan apa yang telah hilang? Apakah keputusan hukum benar-benar bisa menyembuhkan luka yang ada di hati? Saat dia melangkah pergi dari gedung pengadilan, ada satu hal yang dia tahu pasti, bahwa dalam dunia ini, tidak ada yang bisa menghindari konsekuensi dari tindakan mereka. Tetapi dalam proses itu, banyak jiwa yang akan terpecah, dan banyak hati yang akan hancur. Dan Sarah pun tahu, dalam setiap kasus yang dia tangani, dia tak hanya mengejar keadilan. Dia juga mengejar pemahaman, meskipun itu seringkali datang terlambat. Dalam dunia yang penuh dengan bayang-bayang dan misteri, pemahaman tentang manusia adalah hal yang paling sulit untuk dicapai. Tetapi itu juga yang membuatnya terus berjalan, meskipun tak ada jalan yang benar-benar mulus. Koper merah itu menjadi simbol bukan hanya kejahatan, tetapi juga peringatan tentang bagaimana manusia bisa berubah ketika dikuasai oleh emosi.